Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dengan saya Dr. Aris Lismawan di Badar Channel. Balad Dr. Aris Channel, channel yang membahas tentang masalah kesehatan atau yang berhubungan dengan masalah kesehatan. Pada kesempatan yang berbahagia dan luar biasa ini, saya akan menjelaskan tentang kolesterol tinggi seberapa bahaya. Tapi sebelum penjelasan, sesuai dengan ciri khas Badar Channel, kita pantun dulu. Pantunnya kira-kira seperti ini. Kolesterol tinggi itu hiperlipidemia atau disebut lemak jahat. Yuk, kita diet rendah lemak dan olahraga agar tubuh tetap sehat. Begitu kira-kira. Sahabat Badar, kita mulai ke penjelasan. Jadi hiperlipidemia itu adalah istilah medis untuk kolesterol tinggi dan trigliserida tinggi. Terkadang kondisi hiperlipidemia ini tidak menimbulkan gejala, tetapi bisa meningkatkan resiko dari penyakit jantung, kemudian stroke, bahkan bisa berujung pada kematian yang fatal. Hiperlipidemia itu ditandai dengan tingginya kolesterol dan trigliserid, kan, seperti yang saya bilang. Jadi kolesterol dan trigliserid itu merupakan lemak utama dalam darah. Nah, kolesterol itu berasal dari secara alami diproduksi di organ hati, sedangkan trigliserida itu dari kalori ekstra yang disimpan untuk tubuh. Sahabat Badar, kolesterol itu ada dua, ada yang baik, ada yang jahat. Kalau yang baik itu namanya HDL atau high density lipoprotein, kalau yang jahat itu low density lipoprotein. Nah, si hiperlipidemia ini menyebabkan sumbatan atau plak pada dinding pembuluh darah. Nah, seiring berjalannya waktu, plak tersebut bisa menghambat dan menyumbat arteri, sehingga bisa menyebabkan penyakit jantung dan penyakit stroke. Ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko seseorang mengalami hiperlipidemia. Yang pertama, gaya hidup yang tidak sehat, obesitas atau kegemukan yang terlalu gitu kan. Kemudian kebiasaan merokok, kemudian terlalu sering minum alkohol dan malas berolahraga. Itu dari lifestyle, dari gaya hidup yang tidak sehat. Kemudian obat-obatan tertentu yang kedua, contohnya pil KB, obat diuretik, dan beberapa jenis obat antidepresan. Yang ketiga itu kondisi kesehatan tertentu. Jadi tingkat kolesterol abnormal itu ditemukan pada ibu hamil dan orang yang menderita penyakit tertentu. Contohnya diabetes mellitus, baik tipe 1 atau tipe 2, kemudian penyakit ginjal, kelainan tiroid, dan sindrom ovarium polikistik. Yang terakhir, dari beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko seseorang mengalami hiperlipidemia itu adalah keturunan. Kok bisa, Dok, keturunan? Karena hiperlipidemia juga memang ada dari unsur genetik dan keturunannya, dikarenakan umumnya orang dengan kondisi hiperlipidemia turunan itu jadi kadar kolesterolnya itu tinggi sejak di usia remaja. Gejala dan diagnosis hiperlipidemia. Jadi hiperlipidemia ini hampir tidak ada gejala sama sekali, kecuali yang hiperlipidemia turunan. Karena bila muncul gejalanya itu ada tanda-tandanya, itu pertumbuhan lemak kekuningan di sekitar mata dan di daerah persendian. Nah, kalau menegakkan diagnosanya atau diagnosisnya itu sama. Jadi ibaratnya diambil darah, kemudian dicek pada pemeriksaan profil lemak, tinggal bilang, atau panel lipid gitu kan. Nah, berikut adalah kadar normal kolesterol. Kolesterol total kurang dari 200 mg per desiliter, kemudian LDL 100 sampai 129 mg per desiliter, HDL lebih dari sama dengan 60 mg per desiliter, dan trigliserida kurang dari 150 mg per desiliter.
Cara mengatasi hiperlipidemia, ya kita kontra, terbalik dengan tadi yang menyebabkan faktor hiperlipidemia. Yang pertama tentu rubah gaya hidup. Pertama diet, rendah lemak, tinggi kalori, tinggi protein, banyak serat. Kemudian berat badan harus ideal dengan cara olahraga tentu saja. Berikutnya yaitu stop merokok, stop minum minuman beralkohol. Namun dalam sebagian kasus hiperlipidemia ini harus mengkonsumsi obat. Jadi konsumsi obatnya itu bisa golongan statin, yaitu simvastatin, kemudian atorvastatin, dan bisa rosuvastatin. Kemudian golongan asam nikotinat dan fibrat. Jadi catatan terakhir, sangat simpel, ubah gaya hidup, cek pemeriksaan darah secara rutin, khusus untuk pemeriksaan lipid. Sahabat Badar, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya. Diawali dengan pantun, diakhiri dengan pantun. Pepes ikan lebih enak dari goreng ikan. Jangan makan makanan berlemak di waktu malam. Penjelasan. Cukup sekian. Wassalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di tayangan Badar Channel selanjutnya. Salam sehat. Tes. Udah jangan